Mbah Hasyim Asy'ari. Katabahu banani wa ajraituhu bi janani wa qara'tuhu ala lisani wa ala al-faqirul jani Muhammad Hasyim Asy'ari al-Jumbani hamidan musalliyan muhaqqilah. Ini sudah tahun 2016 ya, 2016 mengadakan pameran di Kudus di Madrasah Qudsiyah. Dan pada saat itu saya masih ingat saya juga memamerkan kopian dari tulisan tangan Kiai Haji Raden Asnawi yang dikirim ke Mbah Hasyim Asy'ari. Ini saya dapat naskahnya kayaknya dari Mas Atung ini, Mas Fatur Rahman Karyadi. Nanti mungkin habis ini beliau bisa ngasih komentar. Ini saya nyari-nyari lagi, hilang filenya ini. Ini menunjukkan bahwa memang pesantren di daerah Kudus, ulama-ulama Kudus itu sangat dekat dengan hubungannya sangat dekat dengan daerah Tebuireng ya, Kiai Hasyim Asy'ari dan pondok-pondok pesantren yang ada di Jombang. Ini sangat banyak sekali ulama lulusan sana yang dari Kudus. Kemudian itu yang manuskrip Pondok Pesantren Damaran. Kemudian untuk manuskrip pesantren Al Yasir di Pulau Kudus, ini ada di daerah Bareng. Ya, ini ada beberapa fan, di antaranya Afan Akidah, ada kitab Ummul Barohin Imam Sanusi, yang mana ini adalah akidah Asy'ariyah. Ini menunjukkan ulama Kudus dari dulu sampai sekarang ya Asy'ari. Tidak hanya Kudus tok, tapi hampir mayoritas Nusantara ini ya Asy'ari ya. Nah, kemudian fikihnya, ini fikihnya sangat lengkap. Ada manuskrip Al-Manhaj Al-Qawim karya Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada terjemah Fathul Mu'in bahasa Jawa. Jadi Fathul Mu'in karya Al-Malibari itu dialihbahasakan oleh salah satu ulama dari Jawa. Saya lupa siapa namanya. Dialihbahasakan, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Nah, kemudian ini manuskripnya ada di Pondok Al Yasir di Pulau ini, dan ada juga kitab Fathul Qorib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ini kalau dilihat ini memang sangat beragam ya, mulai dari tingkat bawah ini Fathul Qorib, kemudian naik ke atas ada Fathul Mu'in, ada Manhajul Qawim. Kemudian di pondok itu juga seingat saya ada cetakan lama dari Mohibah Dzal Fadl karya At-Tirmidzi, bukan manuskrip bahkan tapi cetakan lama, seingat saya seperti itu. Dan ini menunjukkan memang ulama-ulama situ yang dulu sangat ada ihtimam atau perhatian khusus terhadap fikih mazhab Syafi'i. Kemudian untuk masalah tasawuf, yang fan tasawuf ada At-Tuhfah Al-Mursalah Al-Burhanfuri, kemudian ada Bahrul Lahud. Ya. Terus selain 3 bidang tersebut, pesantren ini juga memiliki manuskrip juga memiliki manuskrip 2 kitab karya Kiai Haji Ahmad Dahlan Pacitan, yaitu kitab Risalah Hukum Hewan yang Mati Ditembak dan kitab Natijatul Miqat dalam ilmu falak. Jadi di pesantren Al Yasir di Pulau ini ada 2 manuskrip yang ditulis oleh saudara kandung Kiai Haji Syekh Mahfud At-Tirmidzi, yaitu Kiai Ahmad Dahlan Pacitan. Ada yang mengatakan beliau adiknya Syekh Mahfud, ada yang mengatakan beliau kakaknya Syekh Mahfud. Wallahu alam, saya tidak tahu. Jadi itu dulu ceritanya Mbah Ahmad Dahlan Pacitan At-Tirmidzi itu dulu diambil menantu oleh Kiai Haji Soleh Darat, dan kemudian setelah meninggalnya Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Ahmad Dahlan Pacitan itu sempat memimpin pesantren darat ya, pesantren darat. Nah, itu ada ulama dari Jekulo Kudus, yaitu mbahnya Gus Mahen. Jadi ini data-data ini saya ambil ya dari Gus Mahen, dan saya
pernah lihat kitab-kitabnya langsung. Di antara mbah-mbahnya Gus Mahin, ada Mbah Yasir ya, Mbah Yasir dulu mondok di darat, kemungkinan besar ini ya peninggalan dari Mbah Yasir itu, yang mana dulu nyantrinya ke Mbah Dahlan Pacitan yang sebagai pengasuh pondok darat itu. Kemudian manuskripnya dibawa ke Kudus dan sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga. Ada 2 manuskrip, yaitu tentang risalah hukum hewan yang mati ditembak. Jadi gimana sih hukumnya ketika ada hewan yang matinya tidak disembelih akan tapi ditembak. Nah, itu dibahas oleh beliau. Kemudian ada kitab Natijatul Miqat dalam Fan Ilmu Falak. Memang ulama kita itu luar biasa ya. Fan yang dikaji itu tidak hanya fan itu tok ya. Akan tapi fan yang macam-macam. Ada itu tadi hewan yang mati ditembak bagaimana hukumnya. Kita kalau membahas kitab-kitab karya ulama Nusantara, sangat luar biasa. Dan kemarin kita sama teman-teman filolog yang hadir ke Bangkalan kemarin eh, sempat ngobrol-ngobrol. Ini kalau ditulis majmuah atau kumpulan kitab flora fauna karya ulama Nusantara sangat luar biasa. Saya catat ada beberapa kitab karya ulama Nusantara dengan tema yang aneh-aneh. Contohnya yang masalah hewan, misalnya masalah hewan ini tadi kitabnya Syekh Ahmad Dahlan Pacitan, yang tentang hewan mati ditembak. Kemudian ada juga hewan Kitabul Belut Syekh Mukhtar Atharid. Kemudian ada juga kitab eh, kitab tentang burung perkutut, ini sempat kita terbitkan karya ulama Kediri, saya lupa siapa namanya. Ada juga kitab Aisyul Bahri, ya, kitab hewan-hewan yang ada di lautan ya, hukum-hukum hewan-hewan lah, hukum hewan-hewan yang ada di lautan itu. Kemudian ada macam-macam, ada beberapa kitab yang bisa kita jadikan majmuah kitab Nusantara yang berkaitan dengan flora fauna. Ada juga ya yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan kayak kopi. Kiai mana Jampes ya, Mbah Ihsan Jampes, ada kitab kopi dan lain-lain, sangat luar biasa. Kemudian ada juga di pesantren ini, balik lagi. Ada di pesantren Al Yasir Jekulo ini juga ada kitab, bukan manuskrip akan tapi cetakan lama ya. Cetakan lama yang dicetak pada tahun 1897 Masehi. Sekitar 130 tahun, 120 tahun yang lalu ya, 120 tahun yang lalu. Ini masih ada di sini di pesantren Al Yasir Jekulo. Yaitu kitabnya Kiai Ahmad Dahlan Pacitan, yaitu kitab Tuhfatul Mardiyah fi Tahriri Qiblati Ba'dil Biladil Islamiyah, yaitu kitab yang menerangkan tentang arah kiblat sebagian negara-negara Islam yang ada di Indonesia ini. Ini cetakan kuno. Ini kemarin saya lihat, ternyata kitab ini diterbitkan di Singapura. Ya, di Singapura pada tahun itu 1897 Masehi kira-kira. Nah, ternyata yang memiliki percetakan ini adalah orang Pati. Orang Pati, yaitu seingat saya Muhammad Amin, Lisyarikihi Muhammad Amin Pati, Muhammad Amin Pati. Jadi orang Pati terus hijrah ke Singapura, punya penerbitan di sana, punya percetakan di sana. Nah, ini kalau kita bisa meneliti lebih dalam lagi dan menemukan katalog kitab apa saja yang pernah dicetak di penerbitan itu sangat luar biasa. Nah, ini semoga yang hadir ini ada yang menyimak dan ada yang tahu informasi tentang percetakan ini dan ada yang punya katalognya, ini monggo bisa di-share nanti. Itu yang berkaitan dengan pesantren Al Yasir Jekulo. Terus kemudian sekarang manuskrip pesantren Manbaul Falah, ini ada di arah Piji Dawe Kudus. Ada di situ ada kitab
tentang akidah, ada kitab As-Samarqandiyah, ada. Kemudian ini yang menarik bagi saya, ada kitab Syarah Jawharatut Tauhid karya Imam Al-Laqani, yang Imam Al-Laqani ya tentang akidah Asy'ariyah ya. Tentang akidah Asy'ariyah. Syarah ini ditulis dalam bahasa Jawa. Ya, istilahnya terjemah tapi agak panjang. Bahasa Jawa ditulis oleh Syekh Syihabuddin bin Abdullah Al-Jawi Asy-Syatari An-Naqsyabandi Ar-Rifai. Ini saya tidak tahu siapa Syekh Syihabuddin bin Abdullah Al-Jawi Asy-Syatari An-Naqsyabandi Ar-Rifai ini. Ini ajib ini. Beliau orang Jawa yang mengumpulkan 3 tarekat pada saat itu, yaitu Syatoriyah, terus Naqsyabandiyah sama Rifaiyah. Saya tidak tahu siapa beliau, masih dalam penelitian. Nah, itu kitab itu ditulis pada hari Jumat, selesai ditulis ya pada hari Jumat tanggal 7 Sya'ban tahun 1162 Hijriah atau sekitar tahun 1748 Masehi. 1748 Masehi. Ya kalau sampai sekarang kira-kira 280 berapa ini 2001. Berapa tahun umurnya ini berarti? Bentar. 2001 kurangi 17 sekitar 273 tahun yang lalu ditulisnya. Nah, yang mana penulisan kitab terjemah Al-Laqani ini, terjemah Jawharatut Tauhid Al-Laqani ini berarti ditulis kurang lebih 120 tahun setelah wafatnya Imam Laqani, yang mana beliau wafat pada tahun 1621 Masehi. Jadi mungkin bisa dibilang sampai saat ini yang saya ketahui naskah Jawharatut Tauhid yang paling tua yang ada di Indonesia ya naskah ini. Setahu saya itu, enggak tahu ada yang lain. Ini ada naskah peninggalan Syekhona Khalil juga, kemarin di pameran juga dikasih info bahwa Syekhona Khalil mempunyai naskah Jawharatut Tauhid dan naskah Badul Amali dan dikasih makna oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan wafat sekitar tahun 1924 ya, atau 25, 24 atau 24. Nah, sekitar itu. Jadi ini jauh di atas naskahnya Syekhona Khalil itu. Kemudian disalin ulang, jadi naskah terjemah Jawharatut Tauhid ini disalin ulang oleh Qadinya Kudus, Qadi Kudus, Abu Rohad bin Muhammad Hadi di desa Padamaran. Nah, Damaran itu, yang ini masih ada kaitannya dengan Pondok Damaran tadi. Jadi desa Padamaran yang dimaksud adalah pondok daerah Damaran yang Pondok Damaran tadi itu. Memang di situ terkenal dengan peradaban Islamnya ya, tentang majunya Islamnya ya sejak zaman Mbah Sunan Kudus, dan memang lokasi ini dekat dengan makam Sunan Kudus yang saat ini itu, di belakang makam Sunan Kudus. Ada Pangeran Damaran 2, Pangeran Damaran 3 dan seterusnya. Memang dari dulu Islamnya luar biasa di situ. Pada tahun ditulis pada tahun 1190 Hijriah atau 1776 Masehi. Nah, kemudian ini ada contoh manuskrip tulisan tangan karya Kiai Ahmad Dahlan. Ini yang yang tentang mungkin bisa dilihat kan moderator yang berikutnya. Nah, itu yang sebelah kanan. Nah, itu contoh manuskrip tentang hewan yang sebelumnya. Bukan yang ini yang ya tidak apa-apa itu. Nah, yang diperlihatkan di layar itu adalah manuskrip terjemah Jawharatut Tauhid. Nah, di situ
punikalah kitab Jauharatut Tauhid ingkang apa itu? Tuan Syekh Syihabuddin Haj Jawi bangsane. Kemudian saya tidak bisa baca itu wonten ing negeri Semarang. Saya tidak tahu ini. Ini masih perlu digali terlebih dalam lagi. Kemudian untuk yang manuskrip sebelumnya coba bisa diperlihatkan. Manuskrip sebelumnya belum saya ulas. Ya, jadi yang nomor 6 itu Kang. Coba nomor 6. Nah, ini udah. Nah, itu yang sebelah kanan itu ada manuskrip tulisan tangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu yang berkaitan dengan hewan yang dibunuh dengan yang mati dengan apa ditembak ya, bilbundukiyah dengan tembak. Nah, itu di akhir manuskrip itu dituliskan bahwa beliau menulis ini itu ada di daerah darat. Jadi memang daerah nama darat itu sejak zaman Basulah Darat sudah masyhur ya, sudah diketahui banyak orang. Nah, ini sekian dari saya. Nanti soal pengembangan bisa tanya jawab atau ada yang lain yang ingin menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Nanal yang telah menyampaikan dan menjelaskan mengenai manuskrip ulama Kudus dengan jelas dan rinci. Kemudian bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh moderator, pertanyaan bisa melalui kolom pesan atau bisa langsung mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan lonceng angkat tangan. Silakan kepada para peserta atau sahabat filologi jika ada pertanyaan. Mungkin saya tanya dulu, Mas Zainal Karomi. Oh ya, saudara Pak Direktur Atung Karyadi. Sambil nunggu yang lain maksudnya, nanti mungkin ada yang lebih mau bertanya lagi. Ini menunggu aja teman-teman yang mau bertanya. Di beberapa manuskrip, tadi Gus Nanal banyak sekali menyinggung tentang ulama pesantren, wabil khusus Kudus ya. Ada beberapa manuskrip yang nisbatnya, musonifnya itu pakai nisbat Al-Qudsi. Nah, pertanyaannya adalah apakah nisbat Al-Qudsi ini hanya Kudus Jawa Tengah atau ada kudus-kudus yang lain gitu ya? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Bapak A. Asep Rudiansah, silahkan. Halo, ya. Pak Asep. Ya, Oke. Dengar suara saya? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, menurut informasi bahwasanya karya-karya ulama kita itu kan banyak sekali ya, yang belum terjamah. Adakah ada usaha dari pemerintah untuk menulis ulang
agar mereka itu bisa dinikmati oleh kita generasi sekarang gitu. Apalagi bahasa-bahasanya kadang ada yang sulit ya, tulisan-tulisannya kadang ada juga yang susah dibaca. Kemudian apakah benar karya-karya ulama kita itu banyak diangkut ke luar negeri gitu, khususnya ke Belanda? Karena kalau misalkan ada di Belanda itu sayang sekali karya kita tidak dinikmati oleh generasi penerus gitu. Dan kalau misalkan emang benar di sana, apakah ada usaha dari pemerintah kita untuk mengcopy ulang misalkan ya dengan cara di-scan ya, dibuat soft file sehingga di sini bisa diperbanyak gitu dan bisa diteliti oleh para ya analisis lah seperti Gus Nanal sekarang yang konsen dalam mencari literatur ataupun karya-karya ulama masa lampau. Itu aja yang bisa saya tanyakan. Makasih. Ya, Gus Nanal, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Atung, kemudian yang kedua dari Bapak siapa tadi, Asep. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Gus Nanal. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk yang pertanyaan dari Gus Atung ini, apakah ada Al-Qudsi lain yang selain Kudus? Ini kalau ngomong masalah Al-Qudsi ini mengingatkan saya dengan sosok ulama Kudus yang sangat luar biasa dan beliau sangat berkiprah di Masjidil Haram di Mekah sana. Akan tapi ada sebagian peneliti yang mengatakan itu bukan Kudus Jawa itu, akan tapi Kudus di sana di Yaman. Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Qudus yang biasa kita kalau baca doa awal tahun, akhir tahun, nah itu biasanya doa-doa ini diambil dari kitab Kanzun Najah was Surur karya beliau. Nah, itu ternyata setelah saya teliti lama ya, memang beliau penisbatan Al-Qudsinya beliau itu memang untuk Kudus Jawa Tengah. Dan beliau sendiri yang mengatakan, itu ada di kitab Irsyadul Muhtadi ila Kifayatil Muhtadi. Di Syekh Abdul Hamid, ini punya abah namanya Muhammad Ali, yang mana Syekh Muhammad Ali ini dulu ulama juga, asli Kudus asli. Itu beliau punya kitab Kifayatul Muhtadi dalam bidang akidah. Kemudian Syekh di mukaddimah kitab itu Syekh Muhammad Ali ini mengatakan ya ini, qala Muhammad Ali Al-Qudsi. Ketika ngomongin Al-Qudsi ini dikomentari oleh putranya yaitu Syekh Abdul Hamid bahwa Al-Qudsi di sini adalah nisbat ke daerah Kudus bidommatain. Bidommatain. Kudus, tidak Kudus tapi Kudus. Nah, nisbat ila kenapa terus kemudian kenapa kok nama ini dinamakan Kudus? Karena dulu kata Syekh Abdul Hamid, karena dulu ada wali minal auliya yang datang dari Baitul Maqdis, Kudus, Palestina, yang hijrah ke Jawa, kemudian menetap di sana, yaitu Sunan Kudus yang kita ketahui Sunan Kudus itulah. Nah, dari sini penisbatan Al-Qudsi, Kudus, Syekh Abdul Hamid itu memang benar-benar Kudus di Jawa, bukan Kudus di Yaman ya. Akan tapi ya, apakah ini pertanyaan lanjutnya? Apakah memang kalau beliau Jawa, Kudus Jawa memang sudah valid ya? Pertanyaan lanjutnya, apakah dulu ada leluhur beliau yang pernah memang datang dari Yaman atau tidak? Ini yang masih perlu kami teliti lebih lanjut. Ini belum ada titik terang. Hanya saja saya ada data yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Hamid Kudus benar-benar orang Kudus dan saudara-saudaranya itu ya ada di Kudus, di Kudus kota dekat makam Sunan Kudus itulah saudara-saudaranya. Itu beliau Syekh Abdul Hamid Kudus, abahnya Syekh Muhammad Ali, ini saudaranya juga di situ. Kemudian Muhammad Ali bin Abdul Qadir, saya lupa. Nah, pokoknya banyak saudara-saudara yang ada kerabat Syekh Abdul Hamid Kudus yang ada di kota Kudus kota itu.
Nah, di antaranya yang menjadi kerabat, nanti nasabnya ke atasnya itu nemu itu nasabnya Mbah Arwani Kudus. Nasabnya Mbah Arwani Kudus, ke atasnya juga nemu sampai ketemu dengan nasabnya Syekh Abdul Hamid Kudus. Ini memang Kudus asli. Nah, apakah ada Al-Qudsi yang lain apa tidak? Wallahu alam. Kalau ini kan harus istiqra, harus penelitian semuanya untuk bisa menafikan ada yang lain apa tidak ya. Tapi yang jelas kalau Syekh Abdul Hamid Kudus, Kudusnya jelas Kudus ini. Nah, itu yang untuk pertanyaan ke-1. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Pertanyaan kedua tadi apa? Bisa dibacakan lagi. Pertanyaannya kedua. Mohon maaf, Pak Asep, mungkin untuk pertanyaan kedua. Ya, Apa tadi? ini Halo. kaitannya dengan pemerintah, Gus. Apakah ada kebijakan daerah misalkan ya dalam menyikapi karya? Apakah ada perlakuan khusus, program khusus gitu, misalkan penulisan ulang ataupun yang lain? Ya, untuk ya, itu sama yang di Belanda itu ya nanti tak jawab. Nah, untuk pemerintah, pemerintah saya pernah dengar dulu dan ada sebagian produknya dari Kemenak ya, Kemenak atau Lektur atau apa saya lupa. Pokoknya dari pemerintah yang memang ada program terjun untuk penyalinan dan reproduksi ya. Ini apa untuk nyetak ulang kitab-kitab karya ulama Nusantara. Nah, di antaranya yang sudah dihasilkan oleh mereka kitab-kitabnya Syekh Al-Buntani, siapa itu? Dari Sulawesi sana. Sultan Al-Buntani ya. Sultan Badruddin Al-Buntani, dengan saya itu. Hanya saja apakah sampai sekarang ini masih berlanjut apa tidak, wallahu alam. Saya sudah lama tidak dengar kabar tentang itu. Terus juga ya pemerintah juga dulu sempat punya anggaran untuk mendigitalisasikan naskah-naskah manuskrip-manuskrip yang ada di pesantren-pesantren, yang ada di rumah-rumah perorangan itu mereka datang bawa kamera, bawa itu kemudian didigitalisasikan dan sebagian hasilnya itu bisa kita baca sampai sekarang ada di web mereka di Lektur Kemenak ya, Lektur Kemenak. Nanti coba dicari manuskrip Lektur Kemenak, insya Allah ada lah kalau di Google itu. Itu bisa kita baca di situ. Nah, terus soal memang apakah benar ya Belanda yang dulu mengangkut kekayaan ilmiah kita? Memang benar, memang benar. Dan kemarin kita di Bangkalan, baru 2 hari yang lalu kita di Bangkalan, itu ada salah satu narasumbernya, ada wakil Suriah PCINO Belanda, Haji Ibnu Fikri, itu bilang kayak gini, memang banyak sekali manuskrip ulama Indonesia yang dibawa ke Belanda, ada di perpustakaan, ada di apa namanya museum Nusantara atau apa sih, saya lupa. Nah, itu saking banyaknya itu kalau di apa jejer-jejer apa di itulah, maka ini jaraknya bisa sampai 2 kilo. Saking banyaknya manuskrip yang diangkut ke sana. Dan ini kata beliau bahwa museum itu sekarang ini sudah mulai hampir, karena butuh perawatan ya, butuh manuskrip seperti itu kan butuh perawatan dan butuh banyak biaya. Nah, itu kalau bangkrut ya mau gimana lagi. Nah, itu ada wacana mau dikembalikan ke Indonesia lagi. Tapi tidak tahu apakah nanti ada syarat dan apa syarat-syaratnya apa tidak, ada bayar atau tidak, wallahu alam ya. Hanya saja yang kemarin dititik tekankan oleh Haji Ibnu Fikri ini, bahwa apakah masyarakat Indonesia ini jika manuskripnya sudah dikembalikan ke Indonesia, apakah siap menerimanya? Jangan-jangan dibalikan ke Indonesia malahan tidak bisa merawatnya, tidak bisa
membacanya, tidak bisa mengkajinya, ya, kayak gitu. Nah, ini kita terutama ya dari kalangan santri, kalangan filolog, ini sudah mempersiapkan apa kita untuk menghadapi kembalinya manuskrip ulama kita ini. Nah, itu Mungkin dari ini saya. Gus, kayaknya kalau misalkan manuskrip itu dikembalikan ke Indonesia, ini akan sangat dibutuhkan oleh para kita, terutama yang mau menulis disertasi, tesis, dan lain-lain. Menurut info juga katanya abah daripada Said Agil Munawar, itu kitab-kitab beliau banyak yang diangkut ke sana, ke Belanda. Oh. Terus juga Habib Ali itu ya, Habib Ali Mufti Betawi, itu juga banyak kitab-kitab beliau yang sekarang masih ada sih sebagian di keluarganya gitu. Belum dicetak gitu, masih tulisan tangan, masih banyak. Iya, memang banyak sekali ya, banyak sekali di sana. Nah, cuman mau gimana lagi, sudah kayak gini. Ya semoga saja itu bisa jadi deal dan bisa dikembalikan ke kita dan bisa kita kaji nanti, bisa kita cetak ulang. Cuman gini, manuskrip ini terlalu banyak. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kita ini sangat produktif sekali. Satu ulama bisa sampai puluhan kitab. Nah, terus muskilahnya ya, masalahnya ini kalau mau kita cetak ulang lagi. Ini SDM untuk sebagai muhakkik ya, istilahnya muhakkik atau filolognya yang bisa memahami bahasa mereka, bahasa Arab atau bahasa Melayu dan paham dengan istilah-istilah yang digunakan oleh mereka sehingga kita terbitkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mereka ya. Bukan seperti sebagian muhakkik yang penulis kitabnya ngomong A, muhakkiknya ngomong B. Ini kan tidak etis juga ya. Nah, ya, jadi perlu dari muhakkik filolog dari kalangan pesantren atau di luar pesantren yang memang harus siap siap menghadapi itu, harus siap mencurahkan segala waktunya dan segala kemampuannya untuk mentahqiq ulang kitab-kitab mereka. Nah, ini yang SDM-nya ini yang sulit. Nah, mungkin dari pesantren-pesantren ini harus kita galakkan ya. Karena terutama yang berkaitan dengan bahasa Arab ini yang paling bisa memahami ya dari kalangan pesantren, Nah, ini kalau pesantren kalau tidak bangkit ya repot. Sudah. Monggo saya serahkan. Oke, baik Gus. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Mbak Diana Murbandini. Menurut naskah kuno ini, bagaimanakah tradisi masyarakat Kudus yang tergambar di dalamnya? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Dwi Afrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada manuskrip yang ditulis oleh Sunan Kudus? Kemudian pertanyaan yang ketiga, Zuhriyah dari Sulawesi Barat. Bagaimana cara merawat manuskrip ini? Apakah ada pemberlakuan khusus dari pemegangnya? Terima kasih. Kemudian yang terakhir, dari mati manuskrip yang ditayangkan bentuk tulisan sangat sederhana. Apakah pada saat itu belum dikenal jenis tulisan kaligrafi? Ini ada 4 pertanyaan yang masuk, Gus. Mungkin kepada Gus Nanal waktu kami persilahkan.
Maaf Gus. Mohon maaf Gus, Dulu. suaranya. Ya lupa. Baca lagi. Udah jelas. Udah jelas Gus. Menurut naskah kuno ini bagaimanakah tradisi masyarakat Kudus yang tergambar di dalamnya ya? Ya, ini saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena kitab-kitab yang apa namanya yang saya teliti, yang saya lihat itu ya berkaitan dengan ilmiah juga. Kalau bahas masalah tradisi, kalau pertanyaannya gini, bagaimanakah paham masyarakat Kudus pada saat itu, saya bisa ngambil kesimpulan ya bahwa paham mereka ya sekarang ya dulu pas pada abad 18 itu ya bisa dikatakan Asy'ari, pemahaman ikut mazhab Abu Hasan al-Asy'ari yang ada di kitab Syahratul Tauhid. Kemudian yang Asy'ari yang ada di kitab Risalah Samarqandiyah, kemudian itu kalau masalah akidah. Kemudian masalah tarekat bisa dibilang sangat masyarakatnya ini sangat pemegang tarekat. Terbukti ada beberapa manuskrip yang menyatakan mereka ini penganut tarekat ya. Tadi diantaranya ada tarekat Syihabuddin Al-Jawi, An-Naqsyabandi, Asy-Syatori, Ar-Rifai, ikut Naqsyabandiyah, Syatoriyah sama Rifaiyah. Kemudian yang di Jekulo itu ada sanad Syatoriyah juga, ada kitab-kitab tasawuf yang Syatoriyah. Jadi mereka memang penganut tasawuf gitu. Kemudian itu yang berkaitan sama apa tadi masyarakat Kudus, tradisi masyarakat, pemahaman yang dianut oleh masyarakat. Kemudian fikihnya sudah jelas sekarang ya, fikih Syafi'i, ya, kitab-kitab tadi itu. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada manuskrip yang ditulis oleh Sunan Kudus? Saya tidak bisa menjawab ini karena ini butuh penelitian lebih lanjut lagi. Saya belum pernah nemu. Kalau ditanya saya belum pernah nemu. Apakah ada? Wallahu a'lam. Hanya saja ini penisbatan manuskrip ke Sunan ke para wali songo. Ini ada sedikit yang ini saya sentil, yaitu di Museum Demak, di mana dekat Masjid Agung Demak itu ada museum yang mana di situ di antara peninggalan yang ada di situ adalah tulisannya tafsir Sunan Bonang. Tapi pas saya ke situ saya teliti ya, ternyata bukan tafsirnya Sunan Bonang. Itu siapa? Tafsir Jalalain, itu bukan tafsir Sunan Bonang. Jadi naskah tafsir Jalalain itu ada di situ, di museum Demak itu. Tapi apakah ada manuskrip Sunan Bonang? Wallahu a'lam. Untuk bilang ada atau tidak adanya perlu penelitian lebih lanjut, perlu istiqra. Kemudian bagaimana cara merawat manuskrip ini? Apakah ada pembelajaran khusus dari pemegangnya? Saya tidak bisa jawab lagi ini. Ini mungkin yang filolog yang saya filolognya filolog kan. Jadi hanya bisa baca-baca kitabnya. Untuk perawatan saya tidak tahu karena saya tidak punya manuskrip. Saya sendiri tidak punya manuskrip. Di rumah ada banyak kitab ulama Nusantara tapi tidak ada yang manuskrip. Karena untuk cari manuskrip ini kalau tidak peninggalan dari leluhur ya beli. Kalaupun beli ini mahal sekali. Saya lebih memilih fokus untuk khidmah ke kitab-kitab ulama Nusantara yang versi cetaknya karena lebih murah. Kemudian mengamati manuskrip yang ditayangkan, untuk bentuk tulisan sangat sederhana. Apakah pada saat itu belum dikenal jenis-jenis tulisan kaligrafi? Ya sudah dikenal. Kaligrafi sudah lama sekali lah sudah ada. Itu
Hanya saja tidak semua kaligrafi ini diperlihatkan di manuskrip. Ada yang pinggir-pinggirnya, ada sebagian manuskrip pinggir-pinggirnya dikasih hiasan, ada yang tulisannya kufi, ada yang tulisannya naskhi ya, kayak tadi rik'ah ya tadi ya. Ada yang naskhi, ada kok ada. Jadi pada saat itu memang sudah banyak tulisan kaligrafi, jenis-jenis tulisan kaligrafi. Kemudian perlu gerakan digitalisasi manuskrip Nusantara, baik di Indonesia maupun yang ada di luar. Memang sangat perlu sekali. Perlu sekali. Dulu saya awal merintis Turas Ulama Nusantara, ini ya dengan cara mendigitalisasi ya dengan cara pakai HP, meskipun hasilnya enggak optimal ya, akan tapi minimal datanya ini tersimpan lah. Kalau pengen kualitas bagus ya pakai kamera yang mahal sekali itu. Mungkin sebagian sebagian komunitas kayaknya mungkin punya alat-alatnya. Kayak pemerintah sudah jelas punya alatnya, Manasa jelas punya alatnya. Nanti mungkin Gus Fathur bisa ngasih tambahan. Monggo. Ya. Terima kasih kepada Gus Nanal yang telah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan dari para peserta Zoom atau ngobrol filologi ini. Sebelum acara ini saya kembalikan kepada pembawa acara, saya akan sedikit menyampaikan rangkuman dalam ngobrol filologi ini, bahwasannya manuskrip atau manuskrip yang ditemukan yang berada di Kudus itu terdapat di 3 pesantren, yaitu pesantren Damaran Kudus, kemudian pesantren Al Yasir Jekulo, dan pesantren Mambaul Falah Dawe dan Kudus. Dari manuskrip-manuskrip yang ada ini bisa digambarkan bahwa masyarakat Kudus itu secara akidah menganut paham al-Asy'ariyah, kemudian juga menganut Thoriqoh, ada Naqsabandi, ada Syatariyah, kemudian Ar-Rifai, kemudian dari dari bidang fikih itu lebih kepada sentris. Selain itu mungkin ada tambahan bahwa di Indonesia sendiri ada sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Nanal bahwa program digitalisasi itu sudah sekarang mungkin sudah sering digencarkan, terutama dari masyarakat, dari tim Manasya, yaitu masyarakat bernaskah Nusantara, dan juga ada dari tim DIMSI itu. Selain itu ketika kita mau ketika ingin melihat manuskrip atau naskah-naskah itu, kita bisa langsung mengetik di web Manasa atau bisa juga di DIMSI. Begitupun juga sebagaimana Zoom yang kemarin, kita juga bisa langsung datang ke Perpusnas untuk melihat manuskrip Nusantara. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya kembalikan ke pembawa acara, Mbak Zikra. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Zainal Abidi yang sudah
kepada Mas Zainal Karomi yang telah memoderatori ngopi pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak saya ucapkan kepada Gus Nanal yang telah meluangkan waktunya untuk sharing ke kita terkait tradisi pernaskahan di pesantren, khususnya di daerah Kudus ya. Nah, mungkin sebelum saya menutup, ada tambahan mungkin dari Direktur LFC, ada beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman yang tadi mungkin Gus Nanal bukan porsinya untuk menjawab. Disilakan kepada Pak Direktur, Mas Fatur Rahman Karyadi. Terima kasih Kak Zikra. Sebenarnya sudah sangat memuaskan apa yang disampaikan Gus Nanal dan juga Mas moderator. Saya sangat kagum dengan Gus Nanal ini, luar biasa. Masih syabab tapi ilmunya sudah tabakhur gitu ya. Dan juga Gus Nanal sangat jujur sekali bahwa tadi beliau mengaku bahwa tidak dalam bidang filologi ansih, tapi sebagai penjaga warisan, ya, menjaga khidmah pada turos ulama Nusantara. Ini justru yang bagi filolog malah tidak ada. Filolog hanya mengkaji luarnya, tetapi konten daripada isinya itu tidak sedalam para pengkaji, para khodim ini. Kalau kita lihat ada sebuah nas mengatakan kul kullu ya'malu ala syakilati. Ya. Jadi memang semuanya bertugas masing-masing. Ada akademisi yang kemudian meneliti, kemudian ada para santri yang mengkaji, ada yang pengamal juga, ada yang reservasi. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa sedikit saya kasih clue gitu ya. Misalnya teman-teman sudah punya atau menemukan manuskrip, langkah pertama adalah tentu kita menjaganya. Tapi kalau kita tidak punya kapasitas, kapabilitas untuk menjaga itu, kita bisa meminta bantuan kepada Perpustakaan Nasional yang sekarang lebih kepada reservasi ya. Ada di Salemba juga, bisa dikontak. Nanti tim itu dari Perpustakaan Nasional yang akan mendatangi kita. Dia akan melakukan reservasi secara fisiknya. Kemudian juga ada dua cara menjaga manuskrip. Yang pertama reservasi naskah fisik, yang kedua adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi ini sekarang sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga luar ya, bekerja sama dengan Indonesia tentunya. Ada Kementerian Agama, Lektur, kemudian ada DRIMSI yang berpusat di Ciputat, PPIM, kemudian juga ada IEP dari British Library dari Inggris. Itu bukan dalam rangka mengeksploitasi ya. Ada beberapa tanggapan seperti itu, tetapi kita sebagai orang Indonesia yang berkeyakinan bahwa itu adalah milik kita, mereka ini, lembaga-lembaga ini justru membantu kita agar teksnya tidak punah. Ya. Kalau naskahnya mungkin saja bisa musnah ya karena debu lah, karena usia, tetapi kalau teksnya sudah didigitalisasikan, kita tidak butuh lagi yang namanya fisiknya. Nah, itu bisa kita panggil dengan DRIMSI, kemudian IEP, dan juga Perpustakaan Nasional dan Kementerian Agama. Nah, untuk tadi, maaf ini ada suara, mohon dimatikan. Wah, kamu nggak dekor. Nah, untuk tadi ya ada pembicaraan bahwa bagaimana menanggapi naskah-naskah yang ada di Belanda. Bagi saya biarin aja di Belanda. Yang pertama tadi disebut oleh Gus Nanal karena di sana dijaga gitu ya. Yang kedua itu adalah cara kita, cara para peneliti untuk jalan-jalan gitu ya. Tadi ada yang mau menulis disertasi, ya justru itu cara untuk kita mengajukan beasiswa kepada Kementerian Agama, kepada Kemendikbud. Itu dilakukan oleh para peneliti kita gitu. Dosen saya misalnya dia meneliti tentang Kiai Rifai gitu ya, atau ada dosen yang lain juga. Nah, naskahnya ternyata ada di Leiden. Bagaimana caranya? Ya udah ajukan beasiswa untuk dalam keperluan budaya itu. Dan itu justru di ACC gitu. Nah, jadi biarin aja di Belanda biar kita bisa jalan-jalan gitu ya.
tadi Gus Nanal juga menyebut bahwa ada naskah Raden Asnawi. Alhamdulillah Gus, saya masih menyimpan naskahnya, dan saya agak khawatir kalau ini dipublikasi ya. Artinya khawatir karena ini personal sekali ternyata. Beberapa waktu lalu saya membaca buku Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Di sana ada keterangan bahwa Kiai Hasim itu gemetar ketika membaca naskah dari Kiai Asnawi. Itu dituliskan ketika Kiai Saifuddin Zuhri sowan, ternyata Kiai Hasim sedang bimbang, sedang tidak pasti gitu ya dalam psikologisnya, karena disurati oleh gurunya. Karena ada beberapa pandangan fikih yang berbeda tentang amaliyah begitu ya. Dan ini pernah saya berikan juga kepada Kiai Dr. siapa? Rizza Hamami kalau nggak salah, kemudian dipamerkan juga. Nah, itu ada salah satu guru saya yang kemudian dimimpiin ketemu Mbah Hasim, dan Mbah Hasim marah-marah gitu. Itu artinya naskah ini jangan diekspos terlalu keluar, buat keluarga saja mungkin. Dan alhamdulillah saya sudah sowan ziarah ke Kiai Asnawi, dan mungkin Gus Nanal juga masih dalam familinya. Saya mohon maaf Gus kalau pernah punya salah dalam hal ini. Mungkin itu saja Mbak Zikra, terima kasih. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, dan syukur-syukur kalau ada yang bisa dicatat gitu, nanti bisa di-tag atau ditandai akun media sosial kami di Lingkar Filologi Ciputat. Saya yakin bahwa para pengkaji naskah ini bukan semata-mata mencari popularitas, justru itu nomor sekian, tapi yang perlu adalah kita kembali menyuarakan keilmuan para leluhur kita. Dan beberapa peneliti juga meyakini siapa yang menjaga manuskrip, maka dia banyak didoakan juga oleh penulis manuskrip tersebut. Dan alhamdulillah kita dalam hal ini masih terus bisa mengkaji ya, meskipun dalam keterbatasan. Semoga dengan adanya acara ini dan hadirnya Gus Nanal, kita semua kembali kepada jalan yang benar, jalan manuskrip kepada leluhur kita. Terima kasih Gus Nanal dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fatur Rahman Karyadi yang sudah memberikan sedikit tambahan. Nah, baik sahabat LFC, sebelum kita akhiri, kita foto dulu bersama, mohon dinyalakan kameranya. Ini setelah hitung ketiga, saya akan Ya, silakan dinyalakan kameranya. Oke, saya hitung ya, hitungan ketiga, silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat ngopi. Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, dan semoga obrolan kita pada sore hari ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua dalam melestarikan naskah kuno di Nusantara. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi atau bergabung dalam sosial media kami, baik di Facebook, Twitter, dan Instagram, sebagaimana yang telah di-share di flyer kami. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Matur suwun Gus Nanal. Matur suwun Gus, matur suwun. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat Gus Nanal. Terima kasih. Nuwun, Gus. Mohon doanya semuanya, mohon doanya. Assalamualaikum. Pastikan revisi masalah